wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para ustaz dan ustazah, khususnya Ustaz Aditya. Kami dulu pernah sama-sama MTQ mewakili Aceh di Palangkaraya tahun 2003. Tapi beliau peserta, saya pelatih waktu itu. Ya, ada juga Ustaz Zain ya, Ustaz Zain dan ustazah semuanya. Pertama-tama mari kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini Allah masih memberikan kita umur panjang, masih memberikan kita kesehatan, dan masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruang yang berbahagia ini dalam rangka untuk rapat membicarakan tentang sesuatu yang sangat penting sebenarnya, itu tentang pengembangan Al-Quran bagi anak-anak didik kita. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Ustazah sekalian, sebagaimana tema yang saya berikan, bahwa pada kesempatan siang ini saya akan menyampaikan sedikit tentang menjadi manusia terbaik dengan Al-Quran. Seperti kita maklumi bahwa setiap orang yang beriman itu pasti sangat menginginkan agar menjadi manusia terbaik, bukan hanya dalam pandangan manusia. Yang paling penting adalah manusia terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulullah SAW. Untuk mendapatkan predikat manusia terbaik ini sebenarnya tidak sulit ya. Dalam Islam kita tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak. Jadi seandainya predikat ini bisa dibeli dengan uang, tentunya orang-orang yang banyak uangnya lah yang lebih dahulu mendapatkan predikat manusia terbaik. Akan tetapi dalam Islam kita tidak perlu untuk mengeluarkan uang yang banyak. Hanya saja kita perlu sedikit mujahadah, berusaha dengan keimanan yang kuat. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang mengajarkan bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi manusia terbaik dalam pandangan manusia, dan yang penting dalam pandangan Allah dan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sebuah hadis sahih. Hadis ini bersumber dari Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu atau orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Belajar Al-Quran dan setelah pandai dia mengajarkannya kepada orang lain. Jadi jelas di sini bahwa standar untuk menjadi manusia terbaik itu, kata Rasulullah, salah satunya adalah kita belajar Al-Quran, kemudian setelah kita pandai kita mau mengajarkannya kepada orang lain. Nah, ini diantara manusia terbaik atau orang-orang terbaik dalam pandangan Allah dan pandangan Rasulullah SAW. Memang rupanya sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah, bahwa siapa saja atau apa saja yang ada hubungan dengan Al-Quran, maka dia sudah pasti akan menjadi yang terbaik. Itu sudah sunnatullah. Banyak contohnya. Di antaranya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah penghulu malaikat,
Sayyidul Malaikah. Jibril juga itu mendapat gelar Ruhul Amin. Ini gelar yang sangat bagus, sangat baik ya. Ini kenapa demikian? Karena Jibril itu tugasnya menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Sehingga Jibril ini menjadi malaikat yang terbaik, ditunjuk sebagai penghulu malaikat. Ini yang pertama. Kemudian Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu mendapat gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad itu adalah penghulu segala nabi. Kenapa demikian? Kenapa Nabi Muhammad menjadi nabi yang terbaik? Ya, karena Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad, sehingga Allah mengangkat Nabi sebagai penghulu dari segala nabi. Yang ketiga, umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Al-Quran mengatakan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa umat Muhammad menjadi umat yang terbaik? Ternyata alasannya adalah karena Al-Quran itu turun untuk umat Nabi Muhammad, sehingga menjadilah umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad ini. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah Sayyidus Syuhur, penghulu dari segala bulan. Bulan yang paling baik dari 12 bulan itu, yang paling baik adalah bulan Ramadan. Kenapa Ramadan bisa mendapat predikat bulan yang terbaik? Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa Ramadan itu sangat agung, syahrun azim, ya karena Al-Quran turun pada bulan itu, bulan Ramadan. Kemudian malam Lailatul Qadar, dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran turun malam itu, malam Lailatul Qadar. Kemudian lagi kota Mekah Al-Mukarramah menjadi tempat yang paling baik di muka bumi ini. Dalam Al-Quran dikatakan dia sebagai Ummul Qura, ya, artinya ibu dari segala kawasan, tempat yang paling baik lah. Kenapa demikian? Ya karena Mekah itu tempat diturunkan wahyu pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'annya. Jadi segala apa saja atau siapa saja yang berhubungan dengan Al-Qur'an, dia pasti akan menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik. Oleh karena itulah, sungguh kalau ada satu hari yang mana di hari itu kita ada berhubungan dengan Al-Quran, apakah kita mempelajarinya atau mengajarkannya, apakah kita membacanya atau menghafalnya, maka hari itu yang kita pada hari itu ada berhubungan dengan Al-Quran, itulah hari yang terbaik bagi kita. Itulah hari yang paling utama bagi kita. Dengan kata lain, hari-hari yang paling terbaik bagi kita, hari-hari yang paling utama bagi kita adalah hari-hari di mana pada hari-hari itu kita ada berhubungan dengan Al-Quran. Sama ada mempelajarinya atau mengajarkannya, sama ada membacanya atau menghafalnya. Kalau di hari-hari itu kita ada hubungan dengan Al-Quran, itulah hari-hari yang terbaik bagi kita. Ustazah sekalian, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fussilat ayat 41, wa innahu lakitabun aziz. Sungguh Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia. Wa innahu lakitabun aziz. Kemudian Al-Quran itu banyak dibuktikan dengan keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya. Dan keistimewaan itu bisa dibuktikan, bisa kita lihat, ya, bukan hanya dibayangkan. Banyak keistimewaan Al-Quran itu yang bisa kita lihat. Yang pertama, di mana keistimewaan Al-Quran itu? Al-Quran dibaca oleh jutaan orang
yang mana orang yang membacanya itu tidak mengerti artinya. Tidak ada bacaan di dunia ini yang dibaca oleh orang yang nggak mengerti bacaannya. Tapi Al-Quran di antara keistimewaannya dia dibaca oleh jutaan orang yang membaca ini tidak mengerti artinya. Itu di antara keistimewaan yang pertama dari Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan ya, itu jutaan orang di seluruh penjuru dunia ini yang mengkhatamkan bacaan Al-Quran. Dan sudah pasti sebagian besar mereka itu tidak mengerti yang mereka baca. Tapi karena keberkahan Al-Quran, walaupun orang yang membacanya tidak mengerti, dia tetap dibaca. Tidak ada bacaan lain atau kitab-kitab suci lain yang seperti ini, nggak ada. Karena kalau misalnya kitab agama Kristen, itu kalau di Indonesia bahasa Indonesia kitabnya ya. Kalau di Inggris bahasa Inggris. Kalau di Arab ada juga Injil Arab, bahasa Arab. Jadi mereka membaca yang mereka mengerti. Tapi Al-Quran ini keistimewaannya dibaca jutaan orang setiap hari, bahkan ratusan juta pada bulan Ramadan, yang mana orang yang membacanya itu tidak mengerti apa yang dia baca. Tapi karena keberkahannya dia membaca Al-Quran. Ini yang pertama, keistimewaan Al-Quran. Yang kedua, tidak ada bacaan atau kitab-kitab suci lain yang diatur cara membacanya secara mendetail, tidak ada. Kalau Al-Quran itu ada yang mesti dibaca panjang, ada yang mesti dibaca pendek. Panjangnya pun macam-macam, ada yang 2 harakat, ada yang 4 harakat, ada yang 6 harakat ya. Ada nanti yang mesti didengungkan, ya, dirunahkan. Ada yang mesti dibaca tebal, ada yang mesti dibaca tipis. Sampai-sampai tempat berhentinya, tempat memulainya lagi itu diatur Al-Quran ya. Bahkan lagu dan iramanya juga diatur, nggak bisa sembarangan lagu irama Al-Quran ini. Dan juga diatur etika membacanya, bagaimana sopan santun ya. Itu nggak ada dalam bacaan lain, dalam kitab-kitab suci lain nggak ada seperti itu. Jadi hanya Al-Quran lah yang diatur cara membacanya secara cukup mendetail, cukup sempurna. Ini di antara keistimewaan yang kedua dari Al-Quran. Kemudian keistimewaan yang ketiga, Al-Quran ini dihafal jutaan orang huruf per huruf, kata per kata. Dibaca oleh tidak hanya orang dewasa, remaja, anak-anak juga menghafal Al-Quran. Tidak ada bacaan lain atau kitab-kitab suci agama lain yang dihafal oleh jutaan orang, nggak ada. Inilah keistimewaan Al-Quran. Sehingga seandainya semua kitab suci agama-agama yang ada di dunia ini, ada Injil misalnya, Tripitaka, apapun namanya, Al-Quran, itu seandainya semuanya dimusnahkan, dibakar, yang ada di laptop, di HP itu dihilangkan semua, sehingga nggak ada lagi tulisan kitab-kitab suci. Itu seandainya kejadian seperti itu yang bisa ditulis ulang dalam waktu 1 hari, bisa jadi lagi dia hanya Al-Quran. Karena dia dihafal oleh jutaan orang. Jadi tinggal kumpulkan saja hafiz-hafiz dari seluruh dunia, dibagi tugas, kamu tulis ulang juz 1, kelompok kalian tulis ulang juz 2, dan semua seperti itu. Enggak habis 1 hari sudah bisa ditulis ulang lagi 30 juz itu. Itulah diantara kesenangan Quran, karena dia dihafal oleh jutaan orang, bukan hanya orang dewasa, remaja, tapi juga anak-anak. Tidak ada bacaan lain, kitab-kitab suci agama yang lain yang seperti itu, nggak ada. Kalau sudah dimusnahkan, dihapuskan, udah nggak bisa ditulis ulang lagi dia, karena nggak ada yang menghafalnya. Kalau Al-Quran ini memang sudah janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh Al-Quran itu kami mudahkan untuk dihafal. Ini yang ketiga di antara keistimewaannya.
Yang keempat, tidak ada satu kitab suci pun selain Al-Quran yang mana huruf pertamanya dengan huruf terakhirnya itu berhubungan, berdekatan. Nggak ada. Huruf pertama dalam Al-Quran huruf apa? Dalam Al-Quran, kalau kita baca Quran yang pertama kita dapat huruf apa? Bismillahirrahmanirrahim, berarti huruf ba ya. Huruf ba. Huruf yang terakhir huruf apa? Ya. Ayat ke-6 dari surah An-Nas. Minal jinnati wan nas. Berarti huruf sin ya. Jadi huruf pertama huruf ba dalam Al-Quran, huruf yang terakhir huruf sin. Coba lihat tulisan Bismillah itu. Setelah huruf ba huruf apa? Sin. Huruf sin. Nah, itu huruf sin itu adalah huruf sin yang minal jinnati wan nas tadi, itu ditarik dia ke depan. Sehingga dia berdampingan dengan ba. Makanya kalau menulis Bismillahirrahmanirrahim itu nggak boleh ba pakai alif ke atas, nggak boleh. Dia harus langsung alif ba, langsung sin. Itu namanya rasa musmani. Ini membuktikan, menunjukkan bahwa Al-Quran itu dari huruf yang pertama sampai huruf yang terakhir itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya setelah ba itu huruf sin dia. Itu sin yang An-Nas tadi itu. Ditarik ke depan, digandengkan dengan huruf ba. Nggak ada kitab-kitab suci lain yang bisa dihubungkan seperti itu, nggak ada ya. Nah, itu dari segi huruf. Dari segi makna lebih mendalam lagi kalau kita hubungkan antara kalimat pertama dengan kalimat terakhir. Kalimat pertama dalam Al-Quran itu adalah Bismillah. Karena ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat pertamanya Bismillah, dengan nama Allah. Kalimat terakhirnya itu artinya manusia. Minal jinnati wan nas. An-nas itu kan manusia. Jadi kita katakan Al-Quran itu dimulai dengan nama Allah, diakhiri dengan nama manusia. Apa rahasianya? Banyak sekali rahasianya. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah. Makanya dia dengan nama Allah diawali. Untuk siapa? Untuk pedoman bagi manusia. Makanya kalimat terakhirnya An-Nas, manusia. Itu dari segi makna. Kemudian juga itu bermakna bahwa dalam hidup ini kita harus menjaga hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama manusia. Tidak boleh baik dengan Allah saja, nggak baik dengan manusia, nggak boleh. Tidak boleh baik dengan manusia, nggak baik dengan Allah, tidak boleh. Dua-duanya harus baik. Jangan ada kita dengan manusia itu tidak baik, nggak boleh. Makanya Al-Quran itu dimulai dengan nama Allah, Bismillah, dan diakhiri dengan nama manusia, An-Nas. Ini kan membuktikan kalau Quran itu buatan manusia, nggak sedalam itu rahasianya ya. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu memang betul-betul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang gambaran ini, Al-Quran dimulai dengan nama Allah, diakhiri dengan nama manusia. Ini nanti tercermin dalam ibadah sholat. Sholat itu kan oleh sebagian ulama dikatakan ibadah yang paling apa istilahnya, karena dia tiap hari dikerjakan ya. Kalau puasa itu setahun dalam sebulan dalam setahun ya. Kalau haji bahkan sekali seminggu. Kalau sholat itu kan dia tiap hari wajib 5 kali sehari semalam. Makanya sholat itu adalah ibadah yang mencerminkan Al-Quran. Jadi istilahnya sholat itu adalah gambaran dari Al-Quran, itulah sholat. Di mana kesamaannya? Kita sholat, kita mulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Artinya kan menyebut nama Allah yang maha besar ya. Jadi sholat itu diawali dengan menyebut nama Allah, yaitu takbiratul ihram. Jadi sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Kemudian sholat itu diakhiri dengan apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam itu ucapan keselamatan untuk manusia.
Nah, jadi sholat juga sama dengan Al-Quran, diawali dengan nama Allah, yaitu takbiratul ihram, dan diakhiri dengan nama manusia, artinya membawa keselamatan kepada manusia. Jadi kalau ada orang yang sering sholat, tapi hubungan dengan manusianya nggak baik, itu berarti sholatnya nggak benar, ya. Jadi sholat yang baik itu dia terjaga hubungannya dengan Allah dan terjaga hubungannya dengan manusia. Jadi sholat itu adalah cerminan dari Al-Quran, diawali dengan nama Allah, diakhiri dengan nama manusia. Ini yang kelima, keistimewaan Al-Quran. Kemudian yang keenam, tidak ada satu bacaan pun yang membacanya itu menjadi ladang pahala, menjadi ladang kebaikan, kecuali Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu merupakan ladang kebaikan dan ladang pahala yang nanti akan kita panen ketika di akhirat. Bahkan pahalanya dihitung per huruf. Per huruf. Rasulullah bersabda, "Man qara'a min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfan walakin alif harfan lam harfan min harfan." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapat satu kebaikan, satu pahala. Yang mana satu kebaikan, satu pahala ini dilipat gandakan menjadi 10. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi itu 3 huruf. Nah, jadi kalau kita membaca alif lam mim, kita sudah mendapat 30 kebaikan. Tidak ada kitab-kitab suci lain atau bacaan lain yang membacanya mendapat pahala yang besar seperti itu sama dengan kita membaca Al-Quran, tidak ada. Oleh karena itulah orang yang lupa menghafal Quran, jadi kan kadang-kadang hafiz ini lupa dia, itu sebenarnya rahmat. Jadi penghafal Quran ketika dia lupa itu adalah rahmat bagi dia, bukan musibah, ya. Kadang-kadang kita salah paham, orang yang lupa hafalan dianggap musibah. Bukan, itu rahmat. Kenapa rahmat? Karena dengan dia lupa, otomatis dia harus mengulang lagi hafalannya. Tidak ada orang yang sekali hafal langsung ingat seumur hidup, nggak ada. Tetap harus diulang. Dan kalau tidak diulang berarti akan lupa. Makanya lupa itu rahmat, supaya dia mengulang lagi Al-Qur'annya. Mengulang hafalan itu sama dengan membaca lagi Al-Qur'an. Dengan bolak-balik dia baca, teruslah bertambah pahalanya, bertambah kebaikannya. Jadi sengaja Allah kasih lupa, supaya kamu mendapat banyak pahala dengan mengulang. Artinya kamu harus membaca lagi Al-Quran itu dengan mengulang-ulangnya, sehingga pahala kamu bertambah. Jadi itulah maknanya lupa dalam menghafal Quran itu rahmat, ya, bukan musibah. Rahmat dalam arti dia harus mengulang. Ketika mengulang kan dia membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, bertambahlah kebaikan yang dia dapat. Saya kebetulan bertugas di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di Prodi ini ada mata kuliah Tahfiz Al-Quran. Itu pada pertemuan pertama selalu saya sampaikan ketika mata kuliah Tahfiz ini kan, saya kasih nilai, yang saya lihat bukan jumlah hafalan kalian ketika kasih nilai, tapi kesungguhan kalian, keseriusan kalian, kemauan kalian dalam menghafal Quran. Kalau nilai itu kan bisa saja saya kasih, tapi saya mau melihat siapa yang bersungguh, siapa yang mau. Itu yang menjadi ukurannya. Paling tidak, saya bilang kepada mereka, paling tidak nanti ketika di akhirat, ketika malaikat bertanya sama kamu, dulu di dunia kamu pernah menghafal Al-Quran? Kamu menjawab pernah, tapi tidak banyak yang bisa saya hafal. Saya sanggupnya hanya setengah juz, tapi saya sudah menghafal, katanya. Lalu malaikat pun berkata, kamu masuk ke surga karena kamu sudah mau menghafal Al-Quran. Walaupun kamu hanya mampunya segitu,
Yang Allah nilai adalah kemauan kamu, usaha kamu masuk ke surga. Nah, itulah sering saya kasih motivasi ke mahasiswa, hafal saja, berapa yang bisa hafal. Nah, jangan pikirkan harus sampai 1 juz dalam 2 bulan, jangan. Nah, itu enggak Ustadz nilai sampai ke situ. Ustadz nilai kamu mau, ketika setor kamu maju, kamu membaca, nanti berapa yang kamu sanggup udah segitu. Nah, jadi nanti keuntungannya untuk kamu ketika di akhirat. Bahwa ketika malaikat bertanya, pernah kamu hafal Quran? Kamu jawab pernah. Ketika saya dulu kuliah, saya pernah menghafal Al-Quran. Nah, jadi hafal Al-Quran berapapun kita sanggup. Nah, karena itu akan nanti menjadi nilai tambah bagi kita ketika kita di akhirat. Yang terakhir, untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah kunci keselamatan, kunci keberkahan bagi kita, maka yang pertama harus kita lakukan adalah baca Al-Quran setiap hari dengan baik. Setiap hari usahakan walaupun hanya 3 ayat, 4 ayat. Kemudian setelah itu kalau kita sudah mampu membaca setiap hari dengan baik, kita usahakan untuk memahami dan mentadabburi kandungannya dengan baik juga. Kemudian kalau itu juga sudah mampu kita lakukan, kemudian kita teruskan dengan kita mengamalkan secara bertahap. Mungkin kalau 100% harus kita amalkan semua mungkin belum sanggup, secara bertahap. Nah, dengan demikian mudah-mudahan nanti ketika di akhirat kita akan menjadi orang-orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Nah, Nabi bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran, hafal Al-Quran, karena nanti Al-Quran itu akan membawa syafaat, memberi syafaat kepada kamu di hari akhirat. Mungkin hanya demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Insyaallah mungkin kalau ada kesempatan di lain waktu akan kita sambung lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.